Perkenalkan, nama saya Ahmad Herudin dari mahasiswa UT Universitas Terbuka angkatan 212, ingin menjelaskan sedikit tentang COVID-19 atau coronavirus. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus di sesi 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya kondisi kita tidak boleh lemah, tidak boleh dianggap remeh dan tidak dibiarkan begitu saja. WHO pun sendiri sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sejak tanggal 11 Maret 2019. 2020 yang lalu ya. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu khususnya. Pasalnya istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Tidak perlu kita ketahui dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh coronavirus yang telah ada sejak akhir tahun yang lalu ya. Untuk sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Flu babi. Terus penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Untuk dampak COVID-19 ini di Indonesia tak hanya merugikan kesehatan saja. Pemerintah Indonesia pun juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak COVID-19 di Indonesia ini. Barang-barang yang ada di Indonesia ini jadi mahal atau langka atau sulit ditentukan ya. Contohnya barang-barang kebutuhan pokok kita yang setiap hari kita konsumsi, ataupun kita ke swalayan, toko segala macam juga kan memang ada pembatasan PSBB ya. Jadi diberlakukan waktu dampak awal-awal itu memang tidak boleh kita lama-lama berkunjung di suatu tempat wisata ataupun mall. Bahkan di area itu sendiri bisa kita kategorikan ditutup atau tidak dioperasikan sementara. Selama pandemi itu masih banyak ya, COVID-19 ini masih ada di Indonesia dan masih banyak yang terkena COVID-19. Makanya pemerintah Indonesia itu mencegah itu ya. Terus jamaah Indonesia juga batal berangkat umroh ya. Yang ketiga, junjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia turun. Jadi tempat wisata kita juga tidak dikunjungi oleh mancanegara dari luar negeri. Bahkan dari orang luar negeri, orang kita sendiri juga dibatasi, memang tidak diperkenankan sementara ya untuk berkunjung ke tempat wisata. Terus merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Impor barang menjadi terhambat karena virus ini memang luar biasa ya. Jadi tidak kelihatan di mata ya, tidak kelihatan kasat mata. Intinya kita selalu berhati-hati, tetap menjalankan prokes kesehatan ya. Dan jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan, olahraga, makan makanan yang sehat, vitamin, biar imunitas kita tetap stabil. Itu tadi bahasan mengenai COVID pandemi 19 beserta dampaknya. Bisa Anda ketahui, demi mencegah penyebaran virus COVID-19 ini,
sebaiknya Anda juga selalu menjaga kebersihan, terus menjaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah atau melakukan aktivitas di kantor ataupun di luar ruangan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Itu menjelaskan sedikit tentang COVID-19 ya, atau coronavirus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.